Shalom sidang jemaat GKI Maranatha yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia kalau pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di dalam ibadah Paskah Minggu 12 April 2020. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita masuk dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini. Saya undang kita semua berdiri dan kita angkat pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Dalam kebenaran dan kasih. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari, kita tidak terlepas daripada perbuatan kita yang mengecewakan Tuhan. Baik secara pikiran kita, baik di dalam perkataan kita, maupun di dalam tingkah laku kita, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik secara kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Dan Tuhan berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu ya, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama kita mohon pengampunan akan segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, saat pagi yang indah ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan akan segala salah dan dosa kami, baik secara pikiran, secara perkataan Tuhan, dan juga perbuatan kami yang melanggar kehendak Tuhan, yang mengecewakan hati Tuhan, yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan bagi Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah kami yang maha pengampun. Engkau Allah kami yang mengasihi kami dan tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya mengampuni kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon pengampunan yang daripada Engkau. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat.
selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya kita kembali berdiri. Mari kita bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, kita sambut firman Tuhan dengan pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia megang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di minggu Paskah ini ya Tuhan, di dalam memperingati hari Paskah, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mau bukakan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, sehingga kami tahu betul apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari, terlebih khusus di dalam masa-masa seperti ini, di dalam kami sedang menghadapi bencana atau wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kuatkan kami ya Tuhan, Engkau berikan kami pengertian, Roh Kudus memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan bersama, terambil dari 1 Petrus 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kemenangan bagi umat percaya, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi kemenangan bagi kita semua. Dan tentu saya percaya bahwa setiap kali mengingat Paskah, setiap kali kita ingat kebangkitan Tuhan Yesus, maka hati kita dipenuhi oleh sukacita surgawi. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di hari Paskah yang berbahagia ini, yang merupakan semangat kebangkitan bagi kita semua, saya ingin membawakan sebuah renungan firman Tuhan dengan tema warisan surgawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kisah atau di dalam sejarah yang telah terjadi, karya penebusan Kristus bagi kita semua, di mana kita sudah peringati pada hari Jumat Agung yang lalu kematian Tuhan Yesus. Kita mengerti betul bahwa yang terjadi adalah di mana murid-murid Tuhan Yesus pada masa sebelum kebangkitannya, mereka seperti orang ketakutan. Saat di dalam minggu-minggu sengsara, saat Yesus harus menderita, murid-murid Yesus lari, murid-murid Yesus bersembunyi, mereka mengunci pintu. Bahkan Petrus, Rasul Petrus yang menulis surat ini, yang akan kita renungkan pagi hari ini, sampai menyangkal Yesus 3 kali karena rasa takutnya pada saat itu. Tetapi sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berbeda dengan setelah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana setelah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka menjadi bersemangat, mereka memperoleh kemenangan itu. Kenapa? Karena kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup, bahwa Yesus benar-benar Allah. Dia tidak berkata dusta. Yesus adalah Allah yang mereka selama ini dengar, selama ini mereka katakan sebagai anak Allah, terbukti saat kebangkitan Tuhan Yesus. Maka murid-muridnya total berubah. Mereka menjadi bersemangat untuk mengikut Kristus. Sampai nanti kemudian mereka dibekali, mereka tambah diperkuat lagi dengan turunnya Roh Kudus ke atas mereka, dan mereka tambah berani bersaksi tentang Kristus. Oleh karena itu dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4 ini kita melihat betapa Petrus sangat mengucap syukur akan adanya kebangkitan Kristus. Kenapa? Kita melihat di sini dikatakan Petrus pada kalimat yang pertama di bagian ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar. Petrus memuji Tuhan. Petrus mengungkapkan ungkapan syukurnya pada Tuhan karena dia menyadari ada rahmat yang begitu besar dari Tuhan Yesus. Ada rahmat anugerah yang begitu besar. Rahmat artinya sama dengan anugerah yang tidak ternilai harganya, yang tidak dapat dibeli dengan apapun juga, dan tidak diberikan kepada semua orang. Ini menjadi ungkapan syukur Petrus yang begitu dalam, juga murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Dan dikatakan di sini bahwa telah melahirkan kita kembali. Anugerah itu adalah telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Artinya kita lahir baru. Kita sudah mati dan kemudian kita dilahirkan kembali. Kenapa demikian? Di dalam Roma 6 ayat 5 menjelaskan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, artinya Tuhan Yesus, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini artinya lahir kembali adalah hidup kita yang lama telah mati bersama-sama dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dalam karya penebusannya bagi kita semua umat yang percaya kepadanya. Bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka
sudah mati bersama-sama dengan kematian Tuhan Yesus dan sudah bangkit bersama-sama dengan kebangkitannya, beroleh kebangkitan. Yang tadinya hidup kita di dalam dosa menuju kepada maut, hidup itu mati dan kita terlahir baru dalam kebangkitannya sebagai hidup yang baru, hidup yang di dalam Tuhan Yesus yang berujung kepada kehidupan yang kekal. Dan di sini dikatakan dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya penuh pengharapan, hidup kita yang sudah bangkit bersama Kristus menjadi hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan yang hidup ini hanya terjadi oleh kebangkitan Tuhan Yesus, atau dengan kata lain, jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar harapan kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kebangkitan Kristus penting, saudara. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi kita semua. Dasar pengharapan kita. Pengharapan untuk apa? Lalu pertanyaan kita, pengharapan untuk apa? Di dalam ayat keempat dijelaskan, pengharapan untuk menerima suatu bagian. Suatu bagian. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dalam bahasa Indonesia suatu bagian. Di dalam Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan ini inheritance, yang artinya warisan. Dan dengan kata Yunani Septuaginta, kata ini adalah sama seperti yang ada di kitab Ulangan, yaitu kleronomia, yang artinya milik pusaka. Inilah dasar pengharapan. Kebangkitan Kristus menjadi dasar pengharapan kita untuk suatu warisan, untuk suatu milik pusaka, warisan yang saya katakan sebagai warisan surgawi. Kenapa warisan surgawi, saudara? Dikatakan di sini, bagian ini tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Artinya kekal. Gak ada yang bisa membinasakan. Gak ada yang bisa menjadikan bagian itu cemar, rusak. Gak ada yang menjadikan layu, gak ada. Artinya warisan surgawi ini kekal bagi kita orang-orang percaya. Kenapa saya katakan bagi kita orang-orang percaya warisan surgawi ini? Di penghujung kalimat di ayat 4 dikatakan, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yang tersimpan di surga juga punya makna, saudara. Yang tersimpan di surga artinya tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Tidak bisa diganggu-gugat karena itu ada di surga. Siapa yang bisa ke surga untuk mengganggu-gugat? Tidak ada. Dan bagi kamu, bagi siapa? Bagi kita semua. Kita orang-orang percaya. Kenapa hanya orang percaya? Bagi kamu bukan berarti bagi semua orang. Bukan berarti bagi siapa saja. Tetapi warisan surgawi ini hanya bagi orang percaya. Ini terlihat di ayatnya yang kedua. Kalau kita naik sedikit ke atas, Rasul Petrus lagi berbicara ayat pertama dan yang kedua. Mungkin saya bacakan saja yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Artinya hanya untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapat anugerah rahmat yang besar tadi yang dinyatakan oleh Rasul Petrus untuk memperoleh keselamatan. Sidang jemaat yang terkasih, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4 kita mengetahui bahwa kebangkitan Kristus merupakan kemenangan bagi kita semua, karena melalui kebangkitannya kita beroleh pengharapan yang pasti, yaitu untuk mendapat suatu warisan surgawi, warisan yang kekal, milik pusaka yang sudah diperuntukkan Allah, dijanjikan bagi Allah. Dan ini adalah pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang palsu, bukan PHP, tapi pengharapan yang pasti. Jadi sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, saat ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19, di mana kita harus di rumah saja, di mana kita tidak bisa bekerja, harus di rumah saja. Yang sekolah harus belajar dari rumah. Mungkin ada yang sudah mulai merasakan kesulitan perekonomian kita sehari-hari oleh karena di rumah saja ini.
Tetapi saudara yakin dan percaya, kita punya pengharapan yang pasti yang lebih penting, yaitu warisan surgawi tadi yang kekal. Oleh karena itu kita harus tetap bersuka cita di dalam Allah. Kita harus tetap memiliki semangat. Kita tidak boleh putus asa di dalam menghadapi segala sesuatu. Janji Tuhan ya dan amin. Dengan adanya ini harusnya kita mengambil hikmah yang lebih baik. Harusnya kita bangkit dari tidur kita. Mungkin selama ini kita punya alasan, kita nggak punya waktu buat Tuhan. Saya nggak punya waktu buat saat teduh, buat memiliki keintiman dengan Tuhan. Saya nggak punya waktu, saya sibuk, saya bekerja dari pagi sampai malam. Kalau hari libur saya harus pelayanan. Jangankan untuk saat teduh, untuk kita mengurus anak-anak aja sulit waktunya. Sekarang Tuhan kasih waktu yang banyak pada kita di rumah saja. Apakah terus itu kita lakukan di rumah saja itu? Kita isi dengan tidur, bangun tidur, makan, tidur lagi, kemudian nonton, makan atau main game, tidur lagi. Lama-lama kita kayak lagunya Mbah Surip kalau nggak salah saya, yang sudah almarhum itu, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Nggak gitu, Tuhan bilang bangkit. Saatnya bangkit. Diingatkan melalui hari Paskah ini kebangkitan kita. Untuk apa? Harusnya kita tidak punya alasan lagi yang bilang kita tidak punya waktu buat datang pada Tuhan. Kita nggak ada lagi alasan nggak punya waktu buat saat teduh. Tuhan kasih kita banyak waktu. Di rumah saja itu banyak sekali waktunya. Coba kita menilik diri kita sendiri. Kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah selama beberapa minggu ini kita di rumah saja kita isi dengan mendekatkan diri pada Tuhan? Kita isi dengan mengucap syukur pada Tuhan atas rahmat yang begitu besar yang telah memberikan warisan surgawi melalui penebusannya, karya penebusannya, penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau kita betul-betul sudah mati bersama-sama Tuhan Yesus dan bangkit bersama-sama Tuhan Yesus, harusnya kita punya hati yang selalu rindu akan Tuhan. Bahkan kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Sekarang banyak waktu kita. Sudahkah kita berikan untuk Tuhan? Sudahkah kita memberikan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan di dalam hidup kita? Baik itu persembahan secara melalui tubuh kita, persembahan materi. Apakah kita sudah berikan kepada Tuhan? Kita yang dapat merenungkan ini semua. Ingat, hanya karena karya penebusannya kita beroleh warisan surgawi ini. Siapa kita ini? Tapi Tuhan memilih kita. Biarlah kiranya kita semua semakin semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Kita mau bangkit, kita mau mendekatkan diri pada Tuhan. Melalui apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan pernah menjauh dari Tuhan, tetapi kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetap semangat dan kita tetap memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita responi firman Tuhan dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita angkat pujian Allah bangkit. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
berkata di kerajaan surga, sungguh sukacita bagi kami semua ya Tuhan, mendengar berita sukacita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan yang pasti bagi kami, oleh karena Tuhan telah menyediakan bagian kami warisan surgawi yang kekal di surga nanti ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk selalu berjalan di jalan-Mu ya Tuhan, berjalan bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang membangkitkan semangat kami untuk terus berjuang, menjalani kehidupan ini menjadi berkat bagi banyak orang, menjadikan hidup kami berarti bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa warisan surgawi bagi kami pasti. Bapa yang bertata di kerajaan surga, di pagi yang indah ini juga ya Tuhan, kami mau menyampaikan permohonan-permohonan kami ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan menaruh sukacita damai sejahtera di hati kami semua. Biarlah kami tetap merindukan ya Tuhan, haus akan firman Tuhan. Kami tetap sukacita beribadah bersekutu meskipun kami harus berjauh-jauhan karena COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah di setiap hati kami Tuhan ada rasa ingin selalu intim dengan Tuhan. Roh Kudus terus memimpin kami ya Tuhan, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari juga ya Tuhan, kami selalu dekat dengan Tuhan. Kami selalu ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan, melalui kehidupan kami, melalui perilaku kami, melalui perkataan kami, bahkan melalui pikiran kami. Bapa yang berkata di kerajaan surga, berkati Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Nofrian Marlon. Biarlah Tuhan terus berikan kesehatan, damai sejahtera, terus dapat membimbing anak-anak-Mu ya Tuhan, domba-domba yang Tuhan percayakan untuk digembalakannya. Berkati majelis pekerja jemaat ya Tuhan, berkati seluruh pengurus komisi ya Tuhan, agar juga bisa memperoleh ide-ide yang kreatif ya Tuhan, untuk tetap membuat semangat, membuat pertumbuhan iman bagi seluruh jemaat GKOI Maranatha. Berkati seluruh jemaat GKOI Maranatha ya Tuhan, berikan kami sukacita damai sejahtera, berikan kami penyertaan Tuhan, jauhkan kami daripada penularan ya Tuhan, atau pemaparan virus corona ini. Berikan kami kesehatan semuanya Tuhan, baik Gembala Sidang, Vikaris Majelis maupun seluruh jemaat GKOI Maranatha. Bagi jemaat kami yang sedang sakit ya Tuhan, anggota jemaat yang sakit, Bapak Thomas Yanturi, Bapak Pendeta Michael Tayutu ya Tuhan, Bapak Heki Simangjuntak, Ibu Sutiem, Ibu Ervi, Adik Gerat Gagana, Ibu Erni, Ibu Citra, Bapak Reki Franky Rondonuwu, kami serahkan juga dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan mengangkat segala sakit penyakit ya Tuhan, agar boleh kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu atau Oma, Opa ya Tuhan yang sudah lansia ya Tuhan di jemaat GKOI Maranatha ini. Tuhan juga berikan penyertaan, Tuhan juga berikan perlindungan, berikan kesehatan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bersama-sama untuk Ibu Penatua Sherry Rolin Mentah dan seluruh keluarga Lumentah ya Tuhan, yang sedang mengalami duka cita ya Tuhan, karena pada hari Rabu ya Tuhan 8 April 2020 Tuhan telah memanggil pulang Ibu Riswa Lumenta ke pangkuan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan yang sejati, memberikan kekuatan bagi Ibu Penatua Shirley dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat GKOI Maranatha supaya pekerjaannya boleh tetap terjaga ya Tuhan. Mereka yang masih mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga berikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang menghadapi pergumulan juga ya Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan juga berikan pasangan hidup yang sepadan. Dan kami mau berdoa bersama-sama ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Tolong kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini ya Tuhan, kalau kami mendengar yang terkena COVID ya Tuhan, semakin banyak ya Tuhan yang terkena pemaparan virus corona ya Tuhan, sudah mencapai lebih dari 2.900 orang. Kami serahkan seluruh bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Biarlah wabah COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kami tercinta Indonesia ini ya Tuhan, dan juga bisa segera ditemukan vaksinnya, obat-obatan,
Tuhan boleh terselesaikan ya Tuhan, supaya dunia ini terselamatkan ya Tuhan, terlindungi Tuhan, dan wabah penyebaran virus corona ini ya Tuhan terhenti ya Tuhan, oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami mau berserah hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami rindu untuk dapat kembali bersekolah, bertemu dengan teman-teman. Kami rindu untuk dapat kembali bekerja ya Tuhan, memberikan yang terbaik ya Tuhan, menjadi saksi kerajaan Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan, yang dapat bertemu kami, dapat melihat kami, dapat berbincang dengan kami. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau memberkati dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Segala doa kami ini yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, diingatkan kepada kita semua melalui Amsal 3 ayat 9. Marilah membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah meskipun saat ini kita harus di rumah saja, wabah virus corona ini mengharuskan kita di rumah saja, tetapi kita tetap memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas kasih karunia Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini adalah semata-mata karena pertolongan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tetapi Engkau menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga masih boleh mendapatkan makanan yang layak setiap harinya untuk kami nikmati bersama keluarga. Ini juga adalah pertolongan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau menyampaikan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan menerima persembahan syukur kami ini Tuhan. Biarlah persembahan syukur kami berbau harum di hadapan Tuhan. Ini adalah ungkapan syukur kami atas kelimpahan berkat, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kami, kami juga ingin menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah persembahan syukur kami dapat menjadi berkat bagi pelayanan kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah kita di penghujung ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan angkat pujian lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak
Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita tundukkan kepala kita dan angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Sidang jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu sambutan Paskah dari Ketua Majelis Pekerja Jemaat, Ibu Penatua Paula Horan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan, di mana pada hari ini kita boleh merayakan Paskah walaupun dalam suasana yang berbeda, karena kita diharuskan harus beribadah di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi ucapan syukur kita karena pada hari ini kita boleh dimenangkan karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh sukacita yang besar bagi kita umat yang percaya bahwa di hari ini kita memperoleh kemenangan yang pasti yang diberikan oleh Yesus Kristus, di mana kita telah diselamatkan. Kita akan mendapatkan kerajaan yang Tuhan telah persiapkan bersama-sama dengan Dia, yaitu bersama-sama di sorga. Kita harus percaya bahwa apa yang sudah Allah Bapa berikan, yaitu Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah rela mati dan pada hari ini telah bangkit, kita telah diselamatkan dengan satu keyakinan bahwa kita sebagai umat yang percaya mendapatkan kemenangan yang sempurna. Karena itu, walaupun dalam suasana yang sungguh-sungguh luar dari dugaan kita sebagai manusia, dalam kehidupan kita harus tetap mengucap syukur dan tetap percaya bahwa hari ini kita telah mendapatkan kemenangan yang pasti, yaitu kebangkitan yang telah diberikan. Kita telah dimenangkan, karena itu kita harus tetap bersukacita, kita tetap bersyukur bersama-sama dengan keluarga, orang tua, anak-anak, oma, opa, walaupun kita berada di rumah masing-masing, tetapi kita percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Kami atas nama Gembala Sidang, Vikaris, dan Majelis Pekerja Jemaat GPI Maranatha Lenteng Agung mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.